Halo warga bola seantero Nusantara, perkenalkan kami Maxiball, channel yang membahas tentang isu dan berita seputar dunia sepak bola. Biasanya kami akan bahas seputar sepak bola internasional atau apapun yang pengen kami bahas sih. Sama biar dibilang FOMO, kami juga nggak ketinggalan buat bahas timnas Indonesia tentunya, biar stay hip. Oke, timnas Garuda emang lagi jadi buah bibir ya. Setelah kita disuguhi sepak bola yang ala kadarnya di masa-masa sebelum pandemi, namun hal tersebut perlahan mulai berubah semenjak kedatangan coach STY. Tim nasional seperti sedang menjalani abad renaissance. Ya, gaya bermain kita seperti menemukan pencerahan. Dulu tuh ada anekdot kalau timnas itu main identik dengan gaya kick and pray, alias tendang bola jauh ke depan dan berharap pemain lawan bikin blunder. Tanpa bermaksud merendahkan pihak manapun, anekdot itu nggak salah-salah banget sih ya. Gaya bermain mengandalkan skill individu dan pola umpan panjang memang menjadi style yang dianut oleh timnas kita di era sepak bola modern setidaknya 1-2 dekade terakhir. Lah, emang permainan timnas yang sekarang gimana sih? Lebih baik emangnya? Menurut kami nih, kalau sekarang sih gaya bermain timnas kita jauh lebih mendingan ya. Tuntutan sepak bola zaman now yang lebih mengandalkan aliran bola dari kaki ke kaki yang ditunjang dengan pressing yang intens membuat tim Garuda mau nggak mau harus mengadaptasi gaya yang sama. Dan pelan tapi pasti, tim Garuda baik senior ataupun kelompok umur mulai bisa memainkan sistem tersebut dengan cukup baik. Pressing tingginya dapet, terus umpan pendek ala vertikal tiki-takanya juga jalan. Kudos deh buat Opa STY dan tim yang gigih dan tahan banting demi membangun timnas. Hasilnya tentu rekor serta capaian tim merah putih semakin hari semakin ciamik. Walaupun kemarin gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, cuma apa yang didapat oleh tim Garuda U23 tersebut bukanlah sebuah akhir. Justru yang Rizky Ridho dan kawan-kawan gapai kemarin merupakan sebuah awalan yang bagus demi masa depan yang lebih cerah. Peringkat 4 di Piala Asia U23 cuy, siapa yang ngira coba? Kami yakin warga bola di sini juga pada senang dan mulai berharap timnas makin berkembang kan? Selain sosok pelatih yang bisa merevolusi timnas, kegemilangan tim Garuda tidak lepas dari peran para pemain naturalisasi atau diaspora yang beberapa tahun terakhir menghias skuad timnas kita. Suka tidak suka, mendukung atau tidak mendukung program PSSI yang satu ini, kita tidak bisa memungkiri kehadiran pemain diaspora dan naturalisasi tadi meningkatkan mutu tim Garuda. Mulai dari yang main liga lokal macam Mark Klok, lalu jadi amat yang kenyang pengalaman di Eropa dan sekarang meraja di Malaysia bersama JDT, lalu Ivan Jenner dan Rafael Struijk serta Justin Hubner yang jadi tulang punggung timnas U23 lalu. Atau Nathan Choaon yang namanya susah dieja dan sukses mengisi berbagai macam posisi dan mencuri perhatian warga bola Indonesia. Mereka semua mempertontonkan kualitas sepak bola yang naik kelas, sekaligus mengembalikan asa bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Warga bola mengharapkan timnas Indonesia mampu berbicara banyak di sepak bola Asia atau bahkan dunia. Harapan itu bisa saja terwujud dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun yang mendatang. Dan lagi nih, menurut info yang beredar, PSSI katanya masih mau mencari pemain keturunan lain untuk bergabung dengan tim Garuda demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Mantep gak tuh? Kebijakan PSSI mencari pemain keturunan ini sebenarnya mendapat respon beragam dari pecinta sepak bola lokal. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang menentang dan meminta PSSI lebih fokus ke program lainnya. Well, di luar prestasi yang cukup instan yang diraih oleh tim nasional berkat hadirnya pemain keturunan, memang ada beberapa suara sumbang yang sering mengkritik langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir CS. Namun, apakah federasi salah dalam memilih strategi mendatangkan pemain keturunan demi mengkatrol secara instan ranking FIFA serta prestasi-prestasi lainnya di kancah sepak bola internasional? Menurut hemat kami, federasi manapun sah-sah aja menempuh jalan yang dilakukan oleh PSSI ini. Bahkan, di dalam sejarah sepak bola dunia pun, program naturalisasi pemain asing atau keturunan adalah hal yang amat sangat lumrah. Tujuannya tentu saja demi prestasi instan tadi. Kami nggak sekedar ngomong lumrah doang, kenyataannya emang ada dan tidak sedikit negara lain makin pemain asing buat memperkuat timnasnya. Bahkan negara raksasa sepak bola sekalipun
Berikut kami kasih contoh negara yang memanfaatkan program naturalisasi ini. Ada yang memang memiliki garis keturunan, bahkan ada yang gak sama sekali. Mari sama-sama kita simak. Check it out. Warga bola tentu tahu dan tentu banyak sekali yang mengidolakan La Furia alias tim nasional Spanyol kan. Juara Piala Eropa beruntun di 2008 dan 2012, dan di tengah-tengah kegemilangan itu, tim Matador mencapai puncak prestasi sepak bola dunia dengan meraih juara Piala Dunia pada tahun 2010. Prestasi yang gak kaleng-kaleng loh ini. Spanyol dikenal punya liga yang kompetitif dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di benua biru. So, seharusnya dengan liga yang sangat baik, timnasnya juga oke dong. Syarat pertama untuk punya tim nasional bagus sudah terpenuhi. Kemudian Spanyol juga punya pembinaan usia muda yang berjenjang dan tidak berhenti melahirkan bakat-bakat muda potensial setiap tahunnya. Warga bola tentu tahu dong tingginya kualitas pemain jebolan La Masia-nya Barcelona atau Real Madrid Castilla dan banyak akademi muda lainnya. Syarat selanjutnya untuk punya tim nasional juara dan punya masa depan cerah juga sudah terpenuhi. Namun, siapa sangka negara sekali berspanyol tidak mengharamkan atau mengkritisi hadirnya pemain naturalisasi. Mengkritisi sih ada kali ya, cuma nggak dibahas terus-terusan tiap minggunya. Di Spanyol dan beberapa negara Eropa lainnya, pemain yang dinaturalisasi dikenal dengan istilah Oriondo atau terjemahan kasarnya adalah imigran. Sejarah pernah mencatat kalau Federasi Spanyol pernah mengizinkan penggunaan pemain yang tidak dilahirkan di Spanyol. Dalam kasus ini justru mereka semacam direkrut oleh Federasi Spanyol. Dan Pare Oriondo ini juga bukan nama sembarangan. Sebut saja Alfredo Di Stefano, pria kelahiran Argentina dan juga pernah membela tim nasional Argentina medio tahun 1947. Rekornya pun nggak sembarangan. Bermain sebanyak 6 pertandingan dan sukses mencetak 6 gol selama capsnya tersebut. Pria kelahiran Buenos Aires itu direkrut untuk memperkuat La Furia pada tahun 1957 hingga 1961. Ada banyak drama yang membuat sosok legenda Real Madrid tersebut bisa hengkang dari Argentina hingga bisa membela timnas Spanyol. Namun, itu mungkin kita bahas detail di kemudian hari. Di Spanyol sendiri juga ada banyak Oriondo lain yang hadir di satu masa dengan Di Stefano. Next time kita bahas detail soal ini ya. Fokus kami kali ini adalah Oriondo di era modern yang sukses mendatangkan prestasi bagi timnas Spanyol. Yup, walaupun bertabur bintang-bintang, Spanyol bukanlah negara adidaya di sepak bola. Sempat juara Eropa di edisi tahun 1964, La Roya tenggelam di balik kesuksesan Italia dan Jerman, bahkan Prancis, sebelum akhirnya Spanyol pecah telur di Piala Eropa 2008. Dan ada satu nama Oriondo yang menjadi kunci di dalam squad winning 11 timnas Spanyol yang ketika itu ditangani oleh Luis Aragonés tersebut. Dialah Marcos Antonio Senna da Silva, atau yang lebih dikenal dengan nama Marcos Senna. Sosok Oriondo yang berperan menjadi gelandang metronom andalan La Furia sepanjang turnamen. Sejatinya, Marcos Senna merupakan pemain kelahiran Brazil, tepatnya di kota Sao Paulo. 5 musim pertamanya dihabiskan di klub lokal Brazil macam Corinthians dan São Caetano. Bersama Corinthians, malah si gelandang elegan ini mampu meraih gelar juara Piala Dunia Antar Klub di musim 2000-2001. Hijrah ke São Caetano di musim berikutnya, Senna juga sukses mengantar klubnya tersebut jadi runner-up Copa Libertadores musim 2001-2002. Bakat gemilang ini terendus oleh si kapal selam kuning, Villarreal. Pilihan untuk hijrah ke La Liga awalnya tidak berjalan lancar bagi Marcos Senna. Cedera lutut parah memaksanya menepi cukup lama. Bayangin aja, dalam 2 musim pertama, pemain pelontos ini hanya bermain sebanyak 25 kali. Untungnya, kesembuhan Marcos Senna beriringan dengan hadirnya sosok manajer bertangan dingin Manuel Pellegrini di Villarreal. Dan si kapal selam kuning pun disulap menjadi salah satu tim kejutan di kancah sepak bola benua biru. Marcos Senna dan kawan-kawan sukses jadi tim reguler yang hadir di Liga Champions. Ketenangan Senna di lini tengah mampu mengawal sang lazy magician Juan Roman Riquelme dan Santi Cazorla. Kombinasi mereka lah yang jadi kunci si kapal selam kuning menciptakan hal-hal luar biasa di La Liga dan kompetisi Eropa. Sukses bersama Villarreal dan bertepatan dengan momen dirinya mendapat izin untuk berpaspor Spanyol, membuat Luis Aragonés tertarik membawa Marcos Senna ke Piala Dunia 2006 di Jerman.
Posisi gelandang bertahan ketika itu diperebutkan Senna dengan David Albelda yang mulai menua, serta Xabi Alonso yang belum menginjak usia 25 tahun. Sayang, tim Matador terjungkal di babak berdelapan final oleh Prancis. Senna bermain sebagai pemain pengganti di laga ini. 2 tahun berselang, peran Marco Senna semakin vital bagi La Furia Roja. Euro 2008 yang dihelat di Austria dan Swiss menjadi bukti bahwa pemain yang juga jago dalam mengeksekusi bola mati tersebut sebagai filter pertama pertahanan Spanyol dari gempuran musuh. Luis Aragonés yang gemar memainkan skema 4-4-2 dinamis dengan opsi 4-1-4-1 membuat sosok Oriundo Marco Senna menjadi tokoh sentral dalam melindungi Xavi dan Iniesta. Loh, emang Sergio Busquets kemana? Kan biasanya kalau dengar nama Xavi dan Iniesta, pasti ada nama Busquets dong. Tenang warga bola, di tahun ini Busquets masih belum masuk skuad Spanyol senior yang dibawa ke Euro 2008. Dia masih berusaha 19 tahun ketika itu. Masih jadi yesterday afternoon kids lah dibanding San Oriundo Marco Senna dan Xabi Alonso yang berada di usia emasnya. Nah, Marco Senna selalu tampil di setiap pertandingan dan berhasil membawa Spanyol meraih gelar juara Piala Eropa. Piala yang membuka keran prestasi La Furia Roja hingga tahun-tahun ke depan. Ketenangannya dalam memotong aliran serangan lawan, serta fisiknya yang kokoh membuat Luis Aragonés mempercayakan satu posisi lini tengah diisi oleh pemain naturalisasi ini. Kepercayaan itu dijawab dengan gelar juara dan yang membuat kerennya lagi, Marco Senna masuk jadi team of the tournament bareng dengan Iker Casillas, duet backmouth Puyol dan Marchena, lalu Xavi dan juga David Villa. Namun setelah itu, karir internasional sang Oriundo bersama klub dan timnas Spanyol mulai mengalami penurunan. Cedera yang membekapnya membuat fisik sang imigran menurun. Walaupun sempat masuk kandidat 30 pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan oleh pelatih Vicente del Bosque, Marco Senna batal dibawa karena dianggap sudah menua dan kalah bersaing dengan metronom timnas Spanyol yang baru. Siapa dia? Yup, sosok tersebut adalah Sergio Busquets. Well, berarti kalau ada pemain lokal yang lebih bagus secara fisik dan skill dibanding pemain naturalisasi, tentu pelatih nggak akan segan buat tidak memasukkannya ke dalam skuad utama. Logika sederhana kan warga bola? Wah, kalau dilihat-lihat udah cukup panas dan panjang ya pembahasan kita tentang Oriundo alias pemain naturalisasi yang digunakan nggak cuma oleh timnas Indonesia, tapi juga tim sekelas Spanyol. Kita lanjut pembahasan ini di part 2 ya warga bola. Dijamin makin panas dan bergelora, terutama bagi kalian penggemar Gli Azzurri yang kemarin tertunduk lesu lihat hasil timnas Italia di Euro. So, see you warga bola. Jangan ragu buat like dan ninggalin komentar kalian. Subscribe channel kami juga untuk tahu info yang lebih tajam dan mendalam tentang dunia sepak bola. Ciao!